Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini untuk mengisi kekosongan kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mungkin kalian sudah tahu siapa Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini datang dari negaranya kemudian ke Madinah untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi beliau saat belajar sangat-sangat memprihatinkan. Beliau menahan lapar berhari-hari. Kemudian beliau tinggal di sebuah kamar yang ada di masjid. Dalam kondisi serba kekurangan. Tapi beliau menghafal ribuan hadis Nabi SAW. Bahkan tercatat beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Itu Abu Hurairah. Jadi beliau nuntut ilmu di hadapan baginda Nabi SAW dalam kondisi serba kekurangan. Kurang makanan, kurang tempat, dan yang lainnya. Berbeda jauh dengan kalian. Kalian serba ada. Makanan tersedia 3 kali sehari. Kemudian belum pakaian tersedia, tempat tersedia, air, semua sarana yang kalian butuhkan tersedia. Minuman-minuman yang segar sudah ada. Apapun yang kalian butuhkan, cuman yang hilang dari kalian itu adalah semangat. Fasilitas serba wah, kebutuhan kalian terpenuhi. Cuman yang kurang dari kalian itu adalah semangat belajar ilmu agama. Seolah-olah belajar ilmu agama ini adalah keterbelakangan. Seolah-olah kalian menganggap bahwasanya belajar ilmu agama ini adalah untuk mereka yang tidak mau maju. Atau bagi mereka yang kolot. Atau bagi mereka yang tidak tahu fashion. Jadi belajar ilmu agama ini bagi orang-orang zaman sekarang ini sebuah keterbelakangan atau kemunduran. Sehingga malas belajar, tidak serius belajar. Tapi kalau urusan dunia, mau capek, mau lelah, dia perjuangkan. Walaupun sia-sia, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, dia perjuangkan. Tapi untuk belajar agama, untuk simpanan kelak di kuburan, untuk simpanan kelak di akhirat, dia malas-malasan. Bahkan tidak sedikit para santri maupun santriwati yang tidak mau belajar, yang tidak mau menghafal. Jadi hari-harinya hanya tidur, hanya makan. Kalaupun belajar, ya hanya belajar. Kalaupun dia hadir di majelis-majelis, kalau tidak menghayal, dia ngantuk. Kalau dia tidak ngantuk, ya dia senyum-senyum tanpa ada alasan. Nah, jadi ini kenyataan yang ada sekarang. Sehingga banyak yang belajar, tapi yang jadi itu sedikit. Lebih banyak produk gagal ketimbang produk jadi. Sudah belajar 3 tahun, sudah menghafal hukumnya ini, hadisnya begini, ayatnya begini. Tapi kalau sudah tidak belajar lagi, semua ditinggalkan. Seolah-olah yang dipelajari, seolah-olah yang dulu yang dia hafalkan, sebatas pengetahuan, sebatas di kepala saja, tapi tidak ditampakkan dalam praktek sehari-hari. Tidak ditampakkan dalam amaliyah, dalam bentuk amal. Hanya sekedar ya tahu, setelah itu sudah lewat, ditinggalkan.
Nah, kebanyakan dari kita itu pelajaran agama itu dinomor duakan. Nah, yang jadi nomor satu adalah bagaimana dia lulus dengan ranking 1. Atau bagaimana dia lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Juara 1, juara 2, juara 3. Entah dia faham atau tidak cara ngaji, cara sholat, cara beribadah, itu nomor 10. Nah, ini sangat disayangkan. Kemudian didukung juga sama orang tua, karena orang tua juga tidak faham agama, sehingga mendukung anaknya untuk tidak faham agama. Waliyadzubillah. Padahal ketika kamu mati kelak, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang kamu laksanakan. Zikir yang kamu senantiasa kamu lantunkan, bacaan Al-Qur'an yang senantiasa kamu baca, salat yang senantiasa kamu dirikan, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang senantiasa kamu kerjakan. Itu yang nanti salah satu yang menyelamatkan kita kelak di kuburan maupun yang menyelamatkan kita di akhirat insyaallah taala. Kita bacakan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini seorang penuntut ilmu yang belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama berhari-hari sampai beliau pingsan karena kelaparan. Karena dianggap sampai dia kesurupan. Kenapa? Karena saking kelaparan, tidak pernah makan berhari-hari. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, sampai akhirnya beliau pingsan. Begitulah kondisi para sahabat. Sehingga mereka ini dikatakan manusia terbaik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi perhatikan, ini wasiat atau nasihat arahan dari Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi, penghulu para rasul, manusia terbaik, manusia yang sayang kepada kita, manusia seorang nabi yang sangat-sangat sayang kepada, sangat perhatian, sangat sayang kepada umatnya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kebaikan kita. Nah, jadi beliau nasihatkan, beliau arahkan, semua adalah untuk kebaikan kita. Nah, apa kata beliau? Man ya'khudhu anni hadhil kalimat. Beliau mengatakan, siapa yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat ini, nasihat-nasihat ini. Nah, jadi beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang ingin mengambil nasihat-nasihat ini kepada saya? Faya'mal bihinna, kemudian setelah dia mengambilnya, setelah dia menghafalkannya, kemudian dia amalkan. Setelah dia dengar, hafalkan, kemudian yang terpenting adalah dia mengamalkannya. Au yu'allima man ya'mal bihinna, atau setelah dia pelajari, setelah dia dengarkan, setelah dia hafalkan, dia ajarkan orang lain supaya orang lain mengamalkannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, meminta, siapa yang mau menghafalkan beberapa kalimat dari saya, kemudian mengamalkannya, atau mengajarkan orang lain, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk mengamalkannya. Berarti ini sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana, wahai Rasulullah, ana. Jadi Abu Hurairah dengan cepat mengatakan, saya bersedia menerima dan saya bersedia mengamalkan insyaallah. Jadi Abu Hurairah langsung mengatakan saya. Fa akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan saya, memegang tangan saya. Fa'adda khamsan. Kemudian Rasulullah menghitung
5 hal. 5 kalimat yang akan beliau ajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi fa'adda khamsan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung 5 hal yang akan diajarkan kepada Abu Hurairah, atau nanti Abu Hurairah mengajarkan kepada yang lain, termasuk kita sekarang baca. Termasuk kita sekarang yang membaca wasiat ini. Kemudian kita berharap kalian mengamalkan wasiat ini. Kemudian faqala, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung ada 5 wasiat yang akan disampaikan, kemudian beliau bersabda. Apa kata beliau? Ittaqil maharima takun a'badan nas. Perhatikan, wasiat yang sangat ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas. Pertama kata beliau, ittaqil maharima. Wahai Abu Hurairah, ini nasihat kepada siapa? Abu Hurairah dan untuk umatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajarkan kepada mereka dan perintahkan untuk mengamalkannya. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharimah. Wahai Abu Hurairah, jauhilah yang namanya perkara-perkara yang dilarang. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Hendaklah kamu menghindar, hendaklah kamu jauhkan dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan oleh Allah banyak. Cuman kita taunya bahwasanya yang diharamkan oleh Allah hanya makan babi. Jadi kalau misalkan diminta, oh ini babi, kita akan takut, menghindar, tidak berani, jijik. Kenapa? Karena ini babi. Atau misalkan minuman keras, tidak mau. Sebatas itu. Tapi kadang kita lupa, yang diharamkan oleh Allah tidak hanya yang 2 ini. Yang diharamkan oleh Allah tidak hanya yang 2 ini. Seharusnya kita harus jijik dengan hal-hal yang diharamkan yang lain. Tidak hanya seperti jijiknya kita dengan babi. Kalau kalian disodorkan babi, mau enggak? Enggak mau, jijik. Oh ini haram. Ini najis. Tapi kadang kita dengan hal-hal yang lain yang diharamkan oleh Allah yang lain, kita melanggarnya tanpa merasa jijik. Satu contoh misalkan, makan riba. Maka riba lebih besar dosanya bahkan. Tahu namanya riba? Riba itu kalau kita misalkan, saya contohkan, kalian misalkan minjem uang 1.000, 5.000, kemudian kalian mengatakan nanti dikembalikan 10.000 ya. Jadi melebihkan. Paham? Melebihkan, maka ini adalah riba. Dan ini dosanya sangat-sangat besar. Bahkan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, jual beli dengan riba, maka sesungguhnya dia telah mengajak Allah dan Rasulnya untuk berperang. Kemudian dosa riba yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Coba, ini dosa yang paling ringan. Najisnya babi ya najis, menjijikkan. Tapi riba jauh lebih besar dosanya ketimbang. Tapi bagi kita sekarang, sebagian orang bahkan di sebagian besar di masyarakat, mereka tidak anti riba, bahkan mereka tidak khawatir, tidak takut, tidak merasa jijik ketika mereka bermuamalah atau berjual beli dengan riba. Jadi perlu kita menghindari hal-hal yang diharamkan. Dan perlu kita tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sebatas itu, oh ini dia nakal, oh ini dia pelaku maksiat. Dari mana kita tahu? Oh karena dia makan atau minum minuman khamr. Nah, kita menilai seseorang itu jahat atau pelaku maksiat kalau dia minum minuman khamr. Padahal kita sendiri, mungkin keluarga kita, melakukan hal-hal yang lebih berbahaya dari
dari riba. Ya misalnya dari minuman khamar seperti makan riba. Kemudian suka ghibah, membicarakan saudara atau suka namimah, mengadu domba, dan banyak sekali yang kita lakukan yang tidak sadar kita melakukan dosa yang lebih besar dari minum khamar atau lebih besar dari makan babi atau yang lainnya. Nah, jadi perlu kita perluas pengetahuan kita dengan apa-apa yang diharamkan selain babi dan khamar. Sehingga kita berharap ketika kita mengetahui bahwasanya ini adalah termasuk yang dilarang, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut melakukannya karena dosanya yang sangat besar. Ya termasuk diantaranya membuka aurat, memperlihatkan aurat, ini termasuk dosa besar. Maka seorang muslimah harus faham, harus sadar bahwasanya ini adalah yang dilarang oleh Allah, bahwasanya ini adalah termasuk dosa besar. Maka kita harus cicik untuk melakukannya sehingga jangan sampai dosa kita sama dengan pelaku dosa besar yang lain. Kalau dia dicap sebagai sebagai pendosa karena dia minum minuman keras di jalanan, ya, yang itu pun berdosa. Kenapa? Karena menampakkan auratnya, karena memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Karena ini termasuk dosa besar yang haram ditampakkan kepada selain mahramnya atau suaminya atau keluarganya. Ittaqil maharim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, jauhilah yang namanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu dekati. Takun a'badan nas. Kalau kamu sudah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya niscaya kita akan menjadi hamba yang paling rajin ibadah. A'badan nas, kamu akan menjadi hamba yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kamu tinggalkan semua yang dilarang, kamu tinggalkan semua maksiat, kamu tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Dengan demikian, kamu akan menjadi ahli ibadah atau orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kamu tinggalkan yang terlarang, kamu tinggalkan yang haram, maka kamu kerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita praktikkan, insya Allah kita akan menjadi hamba yang rajin beribadah, yang rajin atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu lak. Nasihat yang kedua, warda bima qasamallahu lak. Dan ridhalah, terima apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi Allah memberikan manusia ini tidak sama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Si A diberikan harta yang lebih banyak dari si B. Si B diberikan jauh lebih banyak tapi kadang si A diberikan harta tapi tidak diberikan kesehatan. Yang ini diberikan kesehatan tapi diberikan harta yang tidak banyak. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Warda, harus kita terima. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Allah Maha tahu. Sehingga kita diberikan yang ini maka harus kita ridhoi, harus kita terima. Nah, kalau seandainya kalian misalkan berharap, saya ingin seperti orang yang kaya si A. Kalau sekiranya semua kaya, kalau sekiranya semua makhluk yang ada di muka bumi ini kaya, kira-kira nikmat enggak hidup kita? Kira-kira kalau seandainya kalian semua di muka bumi ini kaya raya, kira-kira nikmat enggak hidup kita? Nikmat enggak? Semua punya mobil, semua punya fasilitas rumah yang mewah. Kalau semuanya yang kaya, yang di muka bumi ini kaya raya, tidak ada orang miskin, bisa enggak? Enggak bisa.
kamu tidak akan menikmati yang namanya kehidupan. Kalau kalian misalkan ingin air, siapa yang mau kerja? Ngapain saya kerja? Uang saya banyak. Kemudian kalian mau buat rumah, kalian mau suruh siapa? Orang kaya semua. Kalau kalian ingin sesuatu, misalkan mau ke pasar, enggak ada yang mau jualan, orang kaya semua. Orang punya mobil, orang punya pesawat, rumahnya mewah, punya ini semua. Kamu akan melakukan sesuatu itu dengan sendirinya. Mau bangun rumah sendiri, kemudian cari sayur sendiri, nanam sendiri, kemudian kamu yang menggarap sawahmu sendiri. Karena tidak ada orang miskin. Paham tidak? Kalau semuanya kaya, siapa yang akan jualan di pasar? Siapa yang akan jualan di pinggir jalan? Siapa yang bekerja membangun rumah, yang memperbaiki jalan? Semua tidak ada. Kenapa? Karena semuanya jadi bos, orang kaya. Makanya kita harus bersyukur Allah menjadikan manusia berbeda-beda, memiliki tingkatan-tingkatan. Dalam rupa ada yang diberikan putih, ada yang diberikan kulit sawo matang, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang gagah, ada yang biasa. Semua itu ada hikmahnya. Paham? Kalau sekiranya semuanya sama, niscaya kita tidak akan merasakan nikmatnya hidup di sini. Karena keberagaman ini, disitulah letak nikmatnya. Oh, ini baik, ini pemalu, ini pemberani, ini penakut. Dari situ akhirnya kita tahu ini berani karena ini penakut, ini baik karena ini kurang baik. Akhirnya dengan kombinasi ada yang baik, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang dengan dari situ kita merasakan kenikmatan hidup. Paham? Jadi kita harus ridho. Sekarang apa yang Allah berikan itu kepada kita, maka harus kita terima. Siapa tahu apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Itu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah, kenapa kok Allah memberikan saya seperti ini? Kenapa Allah membuat rupa saya seperti ini? Atau kenapa Allah menjadikan saya orang miskin, tidak punya apa-apa, tinggal di keluarga yang serba kekurangan dan seterusnya. Jangan kalian mengeluh, ridho. Siapa tahu Allah menginginkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang Allah berikan kepadamu. Salah satu, kelak di akhirat, orang miskin lebih cepat dihisap ketimbang orang kaya. Orang kaya nanti belakangan. Nah, jadi orang miskin lebih cepat dihisap dan lebih cepat insya Allah masuk surga kalau dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia taat kepada Allah, jangan sampai di dunia kita miskin, serba kekurangan, rumah reot, kemudian makan seadanya, kemudian pakaian serba compang-camping, sudah sengsara di dunia, nanti di akhirat juga sengsara. Jangan sampai seperti itu. Makanya bersabar dengan kehidupan kita sekarang, bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita dilahirkan dari orang tua yang sederhana, kita dilahirkan dari orang tua yang kaya. Kita syukuri semua. Yang kaya jangan lebih merasa lebih hebat, merasa lebih memiliki kelebihan dari yang lain. Nah, jadi syukuri, kamu bangga dengan orang tuamu. Walaupun orang tuamu biasa, kamu harus bangga. Kenapa? Walaupun orang tua saya biasa, walaupun orang tua saya bukan orang kaya, tapi dia mampu membiayai saya sekolah. Itu kamu harus syukuri. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa orang tua saya cari makan pun susah, cari pekerjaan susah, untuk mendapatkan sesuap nasi susah, tapi dia mampu membiayai saya belajar. Nah, itu yang harus kamu syukuri. Apa di balik ini? Ada apa di balik ini? Di balik itu adalah orang tuamu tidak ingin kamu seperti mereka. Jadi kamu harus sadar, orang tua saya untuk makan saja susah.
kerja kadang tidak. Sehari kerja, 2 hari libur karena susahnya mencari pekerjaan. Nah, kenapa orang tua saya mampu membiayai saya? Kenapa orang tua saya siap berani membiayai saya walaupun biaya pendidikan mahal, harus beli pakaian, harus beli buku, harus beli kitab dan seterusnya, dan harus mengantar makanan. Kamu harus bertanya. Ternyata di balik itu mereka memiliki keinginan yang kuat. Saya ingin anak saya si A menjadi orang hebat. Saya ingin anak saya menjadi orang sukses. Saya ingin anak saya kelak menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu yang kalian harus pertahankan. Itu yang harus kalian dukung. Orang tua kalian menginginkan seperti itu, jangan kalian kecewakan mereka. Jangan kalian lemahkan mereka, jangan kalian kecewakan mereka. Sudah orang tua saya capek, orang tua saya lelah, justru kamu susahkan dengan perilaku-perilaku yang kekanak-kanakan. Dikit-dikit minta uang, dikit-dikit sakit, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini. Akhirnya orang tuamu di rumah sudah dibebani dengan pekerjaan rumah yang begitu berat. Harus melayani suami, harus masak, harus kerja, harus begini. Belum nganter nasi, belum cari uang untuk kalian. Sudah begitu berat beban yang mereka tanggung di rumah. Jangan kamu tambah lagi dengan beban-beban yang baru. Minta ini, minta itu. Kemudian belum nanti keluhan ini, keluhan itu. Cukup keluhanmu itu kamu telan. Kemudian kamu minta solusi dari Allah ya. Wah, minta kepada Allah, ya Allah, saya mengalami begini, berikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalahmu. Minta kepada Allah. Sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah yang memberikan jalan keluar. Bahkan sakit, sang penderita sakit besar, siapa yang menyembuhkan? Dokter? Bukan. Dokter hanya sebagai sebab. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi apapun yang Allah berikan, yang Allah bagikan kepada kita, maka kita harus ridha dan bersyukur. Jangan mengeluh, ya Allah, ada apa dengan saya ini? Kok saya ini dijadikan orang miskin? Kok saya ini dijadikan orang jelek? Kok saya ini dijadikan orang susah? Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya bersyukur. Seharusnya bersyukur. Alhamdulillah, walaupun saya hidup dari keluarga yang biasa, tapi saya bisa makan, tapi saya bisa belajar, tapi Allah memberikan saya kesehatan, Allah memberikan saya semua panca indera ini, bisa melihat dengan baik, bisa berjalan, bisa memegang, bisa menghirup dan seterusnya. Itu yang harus kita syukuri, karena banyak dari saudara kita, saudari kita di rumah sakit, di rumah-rumah mereka yang terlentang, yang tidur, yang terbaring, yang tidak bisa berjalan, yang pakai kursi roda. Itu yang harus kita syukuri. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Jadi kata Rasulullah, ini kalau kalian ingin menjadi orang kaya, jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang kaya, merasa kaya atau bersyukur kepada Allah, maka ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membagikan ini siapa? Allah. Dan Allah Maha adil. Jangan sampai kita mengatakan, Allah tidak adil. Ini hidungnya mancung kok saya pesek. Ini kulitnya putih kok saya hitam. Ini tinggi kok saya pendek. Allah Maha adil. Ketika Allah memberikan itu, Allah lebih mengetahui terhadap dirimu. Allah lebih maha mengetahui. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri karena Allah maha mengetahui. Jadi warda, ridho, terima apa yang Allah berikan kepada kita, takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya.
Tapi kalau kita merasa kurang dikasih satu, pengen dua, punya motor, pengen mobil, punya mobil, pengen kapal pesiar, punya kapal pesiar, pengen pesawat, punya rumah satu, pengen yang bertingkat, punya yang bertingkat, pengen kayak hotel, punya sawah 1 hektar, pengen 1.000 hektar. Akhirnya ini adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena merasa belum cukup. Orang kaya itu adalah ketika diberikan sesuatu, diberikan karunia, kenikmatan oleh Allah, rizki oleh Allah, dia terima dan bersyukur. Ini adalah orang kaya. Tapi kalau misalkan punya motor 1, pengen 2, punya 2, pengen 3. Makanya kata Rasulullah SAW, manusia ini tidak akan pernah merasa cukup. Dikasih 1 emas, 1 lembah emas, bayangkan 1 lembah emas, kalian bisa beli Lombok. 1 lembah emas, dia tidak akan pernah merasa cukup. Minta yang kedua lagi. Mana lembah yang kedua? Sampai mulutnya ditutup dengan tanah. Artinya setelah mati baru dia. Makanya kita semua adalah camat, calon mati. Ada yang mau kekal? Tidak ada. Tinggal tunggu giliran. Kita tidak tahu di antara kalian siapa yang duluan. Apakah saya atau kalian? Karena kita tidak tahu. Semua kita tinggal nunggu giliran. Tidak ada yang kekal. Lalu apa yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang kita bawa? Jangan sampai nanti kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dan tidak membawa bekal yang banyak. Nah, kalau kalian musafir saja ke gunung tanpa bekal, kira-kira kalian bisa bertahan enggak? Saya mau ke Gunung Selatan, Gunung Laut, tanpa bekal, tanpa bawa minuman, tanpa bawa uang, makanan, tidak bawa tas, hanya bermodalkan pakaian sama sendal. Kira-kira bisa enggak kalian bertahan 1 bulan di sana? Hah? Tidak bisa. Dari mana kalian cari makanan? Minuman dari mana? Maka begitu juga kalau di akhirat, di kuburan, persiapkan bekal kita. Persiapkan bekal kita untuk menuju kehidupan kita setelah di dunia ini. Ada kehidupan setelah di dunia ini, nanti kehidupan di alam barzah. Setelah di alam barzah, nanti di akhirat. Imma fil jannah, imma kita di surga, atau imma finnar, imma di neraka. Waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semoga semua kita diberikan ampunan, kemudahan, diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Yang ketiga, ahsin ila jarika. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah ini, masukkan ke dalam kepala kita. Wasiat yang sangat berharga. Ahsin ila jarika. Berbuat baik kepada tetanggamu. Siapa tetangga kita? Orang yang berdampingan hidupnya dengan kita. Yang bersebelahan rumahnya, yang bersebelahan kasurnya, yang bersebelahan kamarnya, yang bersebelahan duduknya dengan kita. Itu tetangga kita. Jangan sampai misalkan kamu duduk bersebelahan dengan temannya, kemudian kamu ganggu dengan hal-hal yang lain. Paham? Ganggu dengan sesuatu yang melalaikan temannya dari mendengar pelajaran. Apalagi misalkan di kamar. Nah, ini harus diproses karena ini termasuk pelanggaran. Nah, jangan dibiarkan di kamar, ketua kamar misalkan membiarkan ada yang tidur kemudian diganggu. Ada yang tidur kemudian ini ada yang bicara, ngobrol, harus ditindak. Menjaga hal-hal seperti ini harus kita disiplinkan. Kita latih supaya menghargai yang namanya tetangga dari sekarang. Jadi jangan mengira tetangga itu adalah orang yang hanya berdekatan rumahnya dengan kita. Orang yang berdekatan kasurnya dengan kita, orang yang berdekatan ranjangnya, berdekatan kamarnya dengan kita, harus kita jaga hak-haknya. Harus kita perhatikan, harus kita berbuat baik. Nah, jadi jangan sampai misalkan
si A sama si B berdua makan kemudian tidak ngajak yang lain, yang sampingnya. Ini termasuk tidak berbuat baik kepada tetangga. Kalaupun kamu hanya punya satu makanan, maka kamu makan sendiri. Tapi jangan di depan orang lain. Nah, kalau memang kamu hanya punya satu makanan dan kamu tidak ingin berbagi karena sangat sedikit, ya kamu cari tempat di mana kamu bisa menikmati sendiri. Tapi kalau kamu misalkan makan, punya makanan, kemudian kamu hanya ngajak yang sekitarmu, kemudian yang lain menganga, lihat, kemudian sampai kamu biarkan. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga. Bagaimana caranya? Ya kita berbuat baik, bisa memberikan makanan, atau paling tidak jangan menyakitinya, jangan mengganggunya, baik dengan perbuatanmu maupun dengan lisanmu. Faham? Maka takun mukminan. Kalau kamu menjaga hubunganmu dengan tetanggamu, maka kamu menjadi orang yang beriman. Kamu menjadi orang yang mukmin sejati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian wasiat yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Nah ini, cintailah untuk saudaramu, untuk saudarimu, atau untuk orang lain, apa yang kamu cintai untuk dirimu. Kadang kita kalau ada kebaikan, mau menang sendiri, tidak mau berbagi. Nah ini bukan termasuk orang muslim. Orang muslim itu memiliki sifat, dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia ingin sehat, maka dia berharap orang lain mendapatkan kesehatan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia berharap orang lain mendapatkan kebaikan. Kalau dia mendapatkan rizki yang melimpah, dia berharap orang lain mendapatkan rizki yang melimpah. Ini tanda orang muslim. Takun musliman, maka kamu akan menjadi orang muslim. Jadi apa itu? Wa ahibba linnas, cintai untuk orang lain. Ma tuhibbu li nafsik, apa yang engkau cintai untuk dirimu. Kalau kamu cintai dirimu, menjadi orang yang soleh, solehah, ingin masuk surga, maka cintai orang lain. Berharap orang lain mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Misalkan kita rajin, ada teman yang malas, kita biarkan. Nafsi. Kayak ini misalkan, ini ada teman yang tidur sampai elornya keluar, dia biarkan. Nafsi. Faham? Nafsi. Jangan seperti itu. Jangan ada kata nafsi. Dia yang nakal, dia yang akan menemukan hasilnya. Dia yang rajin, dia yang memetik hasilnya. Jangan sampai seperti itu. Seorang muslim harus mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Makanya seorang muslim harus mengajak. Ayo sholat, ayo kita belajar, ayo rajin-rajin, ayo kita menghafal, ayo kita murojaah, ayo kita tahajud, ayo kita berpuasa. Mengajak orang lain. Karena dia ingin mendapatkan pahala, maka dia ingin orang lain juga mendapatkan pahala. Itulah takun musliman, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Kalau dia sembunyi-sembunyi, pengen dia sendiri yang rajin, pengen dia sendiri yang pintar, pengen dia sendiri yang mendapatkan kebaikan. Nah ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim mengharapkan kebaikan untuk saudaranya yang lain. Kemudian yang terakhir, wala taktsirid dhahik. Jangan, wasiat yang kelima kata Rasulullah, wala tuktsirid dhahik. Jangan kamu berbanyak
ketawa. Ini yang suka tertawa terbahak-bahak harus dikasih peringatan, harus dikasih sanksi. Wala tukthir ad-dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Apalagi ketawanya lebar sampai mengganggu orang lain. Wala tukthir ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb. Karena terlalu banyak ketawa mematikan hati. Bahaya enggak kalau mati hatinya? Apapun kalau mati membahayakan kita. Ketika kita berjalan menggunakan mobil, tiba-tiba di tengah jalan mobil kita mati. Susah enggak? Susah. Kesulitan enggak? Akan kesulitan. Butuh montir, butuh mendorong, butuh yang lain. Kemudian misalkan lampu mati, sangat menyusahkan kita, air tidak ada, kemudian kita susah untuk ini, susah itu, enggak ada kipas, enggak ada, dan seterusnya. Apapun kalau mati itu tidak bisa bergerak. Nah, jangan sampai dengan kita banyak ketawa, Allah mematikan hati kita. Dan kalau hati mati, maka otomatis anggota badan kita tidak lagi bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan semua ini adalah hati kita. Sebagaimana dalam hadis, wa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ini ada segumpal daging yang namanya hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka jasadmu akan baik semua. Ucapanmu akan benar, penglihatanmu akan benar, langkah kakimu akan benar, semua akan benar kalau hati benar. Paham? Kalau hati kita benar, maka semua akan benar. Makanya orang yang rajin sholat berarti hatinya benar. Orang yang rajin ibadah, orang yang menghindari maksiat, orang yang menjauhi maksiat, berarti hatinya benar. Nah, jadi untuk melihat orang itu hatinya baik, dilihat dari zahirnya. Dia menjalankan ibadah, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pertanda hatinya baik. Faham? Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan pertolongan untuk menjalankan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.